Allahumma arham abna al-ishrin. Oh, ya. Khusus gitu ya di sini sebenarnya. Allahumma arham abna al-ishrin. Lihat-lihat baginda walaupun pada konyol walaupun apa. Kalau sekarang anak muda tanggal. Tetap aja Nabi itu perhatian ya. Sampai keluar kalimat Allahumma arham abna al-ishrin. Rabb, berikan kasih sayangmu kepada anak-anak yang berusia antara 20 sampai 40. Luar biasa. Jarang kan dengan ustaz yang meragim mengatakan marahmu. Santri maling sendal ada ngomong. Karena ini ya kita doanya mudah-mudahan maling sendalnya nggak hancur. Allahumma arham abna al-ishrin. Oh, syaf ya. Makanya di sini prioritas dari baginda. Yang nomor 2 yang akan dapat lindungan abadi dari Allah, di mana tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa jalaluhu wahdah, khusus syab nasya'a fi ibadatillah. Seorang remaja yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Untung Sultan Khair ya. Rahim terus Mas Yusmo, mudah-mudahan Mas Yusmo rezekinya lancar. Sementara anak-anak sama-sama semangat untuk ngaji, insyaallah nasya'a bi ibadatillah. Seorang laki-laki takwa sama seorang remaja takwa itu lebih dekatnya dalam rahmat syaf ya. Kalau laki-laki takwa ya wajar, orang udah mau mati. Takwa tinggalin ngaconya itu karena nggak kuat, bukan karena Allah. Tapi kalau remaja karena Allahnya yakin. Banyak kan kejadian aki-aki ngelihat yang main ketawa dia, aduh kalau gua masih muda gua ngikut, goblok gitu. Jadi boleh tobat. Syarat tobat itu harus ada nadamah. Apa nadamah? Penyesalan. Kira-kira ada nggak orang nyesel ketawa? Itu aja deh. Kalau orang pengen diterima tobatnya harus 3 kalau tidak berkaitan dengan hukukul adamiyyin. Tapi kalau hanya kepada Allah itu aja. Yang pertama al-azm ala ya'ud, kemudian apa? Yang keduanya al-iqla' anil ma'asi, yang menjauhkan diri dari maksiat yang pernah dia lakonin, kemudian nekat untuk tidak kembali, dan yang ketiganya an-nadamah, rasa sesak. Biasanya kalau orang nyesel, kalau paling enggak ngelamun. Apa kok? Nyesel gua. Mengapa? Waktu muda gua kacau hidup, cakep. Tapi kan sekarang aku yang gitu. Ngapa kok? Udah nggak bisa kayak anak-anak gua. Di mana? Apa gua masih kuat? Masih main cewek gua. Beritahu tuh lawannya. Jamaah kalau tobat kudu nyesel lu, jangan melihat yang maksiat ketawa. Makanya prioritas syab nasya fi ibadatillah. Seorang remaja yang tumbuh subur dalam beribadah kepada Allah merupakan minas sab'ah allati yudhilluha Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk golongan 7 yang akan dilindungi Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah ya. Yang berikutnya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Yang ketiganya seorang manusia yang hatinya sengaja dia copot digantungin di masjid. Jangan beneran harus kan lo belek hati. Ini majaz ya. Walaupun badannya ada di pasar, walaupun badannya ada di tempat usaha,
walaupun badannya ada di kantor, walaupun ada di pabrik, tapi tetap hatinya ke masjid. Baru jangan sampai buat ketinggalan berjamaah. Masih ada kali cuma rada susah nyarinya, mana itu nyelitnya ya. Sekarang kan kebanyakan dengar azan kan, berisik, azan dulu kan gua belum rapi. Jangan dikira ini perlu inayah, tanpa inayah Allah 7-7-nya kita bisa ketinggalan, tapi dengan inayah Allah lebih dari 7 insya Allah kita mampu ya. Semuanya tergantung inayatullah ya. Qalbuhu utawi ati si wong ya. Khudratani ya. Mu'allaqun iku apa bahasa Jawa? Dan gantung akan digantung kita dan gantung akan bil masjid dengan masjid tidak kharaja minhu. Kalau dia keluar dari masjid hatinya dia taruh di sejadah hatta ya'ud ilaihi, sehingga dia balik lagi baru diparahin lagi hatinya ya. Berarti di kantor nggak pakai hati dia, di pabrik nggak ada hatinya itu orang, sebab hatinya ada di mana? Ada di masjid. Saya kasih gambar begini, mengaji juga hatinya di rumah aja itu. Ada kan itu ya? Kata Mas Rian, walaupun saya sibuk nyari penumpang, hati mah di mana hatinya? Hati mah di kampung Gaga aja. Itu perumpamaan ya. Jadi walaupun bagaimana kita di mana tetap aja nggak dikhususin masjid mana, yang penting saat dikumandangkan azan saya harus sholat, itu aja ya. Sekarang kan banyak yang udah gitu. Oke. Zada Salman min hubbiha asyara ila tulil mulazamah bigalbih wa in kana badanhu, hatinya di masjid walaupun badan itu si orang, wa in kana badanhu kharijan, ada di luar masjid. Sabbah bisyai al-mu'allaq di masjid, seolah-olah itu hati digantungin di masjid, bukan benar-benar digantung ya. Jadi seolah-olah kayak ngegantung di masjid, sebab walaupun badannya ada di luar masjid, hatinya mah tetap di masjid. Jadi itu istilah yang tadi yang ramai. Walaupun gua ngaji ini hati mah di rumah aja mah, kenapa? Emak lagi kurang sehat, nah cakep itu ya. Atau walaupun bagaimana juga hati gua inget anak gua di pesantren, perasaan gimana anak gua, kan seolah-olah itu hati ketinggalan di sono walaupun badannya ada di sini kan gitu ya. Itu begitu perumpamaan orang yang akan mendapat perlindungan Allah yaumul qiyamah dari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kemarin kita ngelihat pahala yang nggak berhenti kan, apa kemarin aubana mana ya, man allama ilman ya, orang yang tidak akan berhenti menerima pahala walaupun udah berada di dalam kubur ya. Yang pertama allama ilman, ingat lagi kan ya, yakin ibu Abi itu paling banyak pahala, sebab mulai tahu Abi alif bata sajim itu alamat ummi yang mengajarkan saya pertama kali ibu saya, maka mudah-mudahan ibu saya diangkat derajatnya Allah ya. Alhamdulillah sampai waladhdallin, yakin beliau yang ngajarin Nabi. Allama ilman, ini terapin buat kalian ya. Gampang ngajarin orang banyak mah, ajarin aja lu bini, ajarin aja lu anak, ajarin cucu, insya Allah termasuk allama ilman. Au ajran ahron, gali sumur, nah apa namanya, gali empang. Au hafaro biron, gali sumur. Au gharasa nakhlan, ya kemarin kan ya, nanam nanam pohon, jangan sayang. Au bana masjidan, tuh nomor berapa ya? Atau ada orang waktu hidupnya sempat membangun sebuah masjid, bahkan lebih dari itu, awal rasa mushafan,
sekedar ninggalin Quran, sekedar ngewarisin kitab, ya buat anak, buat cucu, insya Allah itu penyebab adanya pahala tidak diberhentikan walaupun si sahibnya tadi sudah berada di alamul kubur. Autaroka, ini nih ada kaitannya kan dia tadi. Autaroka waladan yastaghfirulahu ba'da mautihi. Kalau dia sempat meninggalkan seorang anak, yang mana itu anak di antara kegiatannya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bagaimana itu bisa mewujud? Ya otomatis disebabkan oleh didikan kita tentunya. Makanya habis sering ngomong blow on banget kalau orang punya anak, apalagi sampai lebih dari 3, 1 nggak ada yang nyangka kan bro. Jadi kemarin ini program lah Ganjar, saya kepengen 1 rumah 1 S1. Habis kepengen 1 rumah 1 yang beristighfar untuk bapak dan emaknya. Habis kan 13-nya istighfar, masa nggak ada yang terima mau? Oh keren. Biaya jutaan, Allah punya urusan. Belum apa-apa udah mikirin waduh bagaimana biayanya. La ilaha illallah. Emang yang ngebiayain lo. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Orang-orang yang pada perang fisabilillah mereka bisa menang kenapa? Sebab saat mereka meluncurkan panah bukan mereka yang meluncurkan adalah yakin. hilangkan keraguan. Cukup itu. Sampai orang-orang yang ahli hikmah kan ini buat berantem. Ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukannya engkau wahai Rasul yang melemparkan anak panah, tapi justru Allah rama, Allah lah yang mengarahkan itu busur panah harus mengenai siapa. Ada orang tuh ilmu hikmah tuh. Jangan salah sih, cuma lucu aja. Bukan tempatnya itu. Oke, waladan ada tadi. Siapa baginda Isa alaihi wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Lewat ke satu kuburan. Fara'a al malaikata, maka Nabi Isa ngelihat malaikat, beberapa malaikat yu'adzibuna sahibal gabar. Mereka kegiatannya ternyata sedang menyiksa orang yang ada di dalam kubur tadi. Kalian tahu Nabi Isa itu keistimewaannya apa? Ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Nabi Isa itu punya mukjizat, bisa menyembuhkan segala penyakit dan juga bisa menghidupkan orang yang sudah ribuan tahun mati, tapi biiznillah. Nah ini sekarang hanya sekedar ngelihat ya, kecil buat Nabi Isa, emang mukjizatnya di situ ya. Dan keanehannya pas dilihat subhanallah itu malaikat bergantian lagi nyeksa orang yang ada di dalam kubur. Nih dengerin Anda nih ya. Nah Allah bisa. Ini kesalahan orang. Kan kalau para nabi kan punya rofah, punya syafakoh ya. Kesian amat itu orang, tapi saya punya urusan ini. Saya beresin urusan dulu dah, baru ntar kita minta sama Allah apa yang terjadi sebenarnya. Bisa berangkat beres menunaikan hajatnya, bisa baliknya lewat jalan itu lagi. Subhanallah, berbalik. Bahasa anak sekarang masih berbalik 180 derajat. Tadiannya itu malaikat lagi pada nyeksa, sekarang mah ternyata pas dilihat ya Allah itu malaikat pada bawa apa? Nampan apa? Platformnya pas min nur, bukan dari plastik, bukan dari tapi min nur, dari cahaya. Otomatis isinya pasti makanan yang penuh kelezatan. Fata'ajjaba Isa, Nabi Isa kaget, loh kok bisa balik baru beberapa hari kok bisa berubah keadaan. Akhirnya Nabi Isa minta wahyu kepada Allah, minta penerangan, Rabb apa yang terjadi sebetulnya dengan orang ini. Jawaban Allah,
Ya Isa, wahai Isa, jangan kaget. Inna sahibal qabr kana 'asiyan. Ya, ada. Ini tukang ini yang ada dalam kubur, tahu nggak? Tukang maksiat. Makanya haji anku azibah hak aku untuk menyiksa dia. Dan itu karena dia tukang maksiat, maka hakku untuk menyiksa dia. Hati-hati. Jangan ngedoa amin azabil qabri, azabil nar, tapi maksiat ya kata orang ngeledek tuh. Ya. Dia kan mohon perlindungan sama Allah setiap tahiyatul akhir di salat wajib ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya. Nah, ternyata itu si sahibul qabri kenapa mu'adzab, kenapa disiksa oleh Allah? Ternyata dia kana asiyan, sebab dia tukang maksiat. Haji tambahan dari Abi itu haqqi al-'azab, hakku untuk menyiksa dia sesuai dengan janji aku wahai manusia. Cuman pas anak-anak malaikat lagi pada sibuk nyeksa, si jandanya cerdas. Nah, ini penting zaujah sholihah. Balik lagi sholihah. Ya Allah, tong bapak lu udah kagak. Subhanallah. Mendingan emak anterin ya ke duduk barang sana. Iya. Siap. Di HS. Kita kali. Kita si janda, orang keduduk bareng ngaji gak usah ada ngaji di situ tanya. Ada anak ibu, ya anak semoga bapak kalau urusannya tambah terserah mengada, rek diberem, rek dihidup, asal ulah dicolok mata heran. Kalian ngerti ketawa. Ini anak saya mau dihitungin, itu terserah bapak, terserah Pak Kiai. Yang penting jangan dicolok matanya aja. Itu bahasa luar biasa, keren banget. Nanti kalau orang udah nyerahin ke Kiai, jangan suka ikut campur, terserah Kiainya udah. Kadang-kadang diserahin juga, ikut campur juga. Gimana sih Kiai kok nggak nurut sama gua? Bukan terbalik, lu yang kudu nurut sama Kiai. Kan banyak yang gitu ya. Kiainya konyol, ih goblok lu yang konyol. Katanya tadi tuh nyerahin, ini mah. Adalah zaman sekarang udah pakai ham segala macam. Abi mengalami itu ya, Allah ya. Abi lempar seseorang, bapaknya nggak terima, waduh banyak sidang, jangan bu, waduh saya nggak punya pendukung. Terjadi ya. Nah, kalau zaman dulu mau di hitam, mau di merah, yang penting jangan dicolok tengah-tengah. Jangan dicolok mananya itu, tengah-tengahnya juga boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Pada fa'athu umum kan, serahin sama ibunya ke pesantren. Akhirnya kata gurunya, ya udah sekarang sini bu, biar saya ngurusin. Lakanahu, akhirnya itu si guru nalkin dia, nuntun dia, yu'allimuhu bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong baca bismillahirrahmanirrahim. Ikut ya bismillah. Subhanallah. Malaikat stop. Seksaan sekarang pun diganti sama makanan minuman dari surga untuk disuguhkan kepada sahibil qabri. Kata malaikat, kenapa kau bisa begini ya Allah? Istahyaitu. Ini keren tuh tadanya tuh. Istahyaitu an azibahu wa waladuhu yadhkuru ismi. Yang siap. Aku malu untuk menyiksa seseorang sementara anaknya sedang mempelajari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu belum alhamdulillah, belum waladhdallin, belum bilang annal awamila, belum al-kalamu wal belum. Baru bismillahirrahmanirrahim ya. Itu ceritanya, tolong sampaikan ke masyarakat ya, disebarluaskan. Dan semangat sekarang kan orang-orang nyantrein anak kan mikirnya ijazah. Kalau ada ustadznya nggak ada ijazah. Yang penting lu pikirin jenazah. Lu punya ijazah tapi saat jadi jenazah bapak pelur dengan mana? Gitu kira-kira. Tolong dong supaya taroka waladan yastaghfirulahu ba'da mautihi. Ya.
Kenapa jadi ke situ lagi? Itu gara-gara Nabi Isa ya, alaihi wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, kita lanjut ke yang 7 biar selesai nih. Mana 3 hari lagi. warajulani dua laki-laki tahabba, asalnya tahababa ya. Nah, cuma ngasal lah itu urusan nyali. Tahabba fillahi fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi ya. Lelaki yang ketiga yang akan terus berada dalam lindungan Allah saat tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah adalah rajulan, dua laki-laki. Ini kok kenapa ini kok jadi dua laki-laki? Kan ini hanya satu nomor. Masalahnya ini tidak bisa terjadi kecuali dengan dua manusia ya. Makanya walaupun rajulan dianggapnya satu aja udah, makanya sama atun tinggal sama niatun ya. Rajulan dua laki-laki ya, mudah-mudahan kita masuk ya Allah. Tahabba saling bercinta ya. Suhu tahababa ay ahabba kullun minhuma sahibahu. Ahabba kullun minhuma sahibahu, saling mencintai ini dua laki-laki. Tapi cintanya itu dilandasi atau dimotivasi billah di dalam mencari ridho Allah ya. Ai fi talabi ridallah auli ajlihi la li gharadin dunyawiyyin. Saling bercinta karena Allah ya. Saling bercinta untuk diraih ridho Allah. Saling bercinta semata-mata hanya ingin mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada sama sekali gharad duniawi, kepentingan yang sifatnya duniawi. Banyak di antara kita sekarang kan saling mencintai, tapi dalam soal bisnis, nah ini nggak ada. Hanya semata-mata fi talabi ridallah. Saya dekat kepada itu, kepada dia, bikin semangat saya ngaji, bikin semangat saya ibadah, bikin semangat saya meninggalkan maksiat, bikin saya amar ma'ruf lebih semangat. Nah itu mendekati saya kepada dia, karena dengan dekat kepada dia akhirnya nilai ibadah saya bertambah kepada Allah. Agak susah ini nyarinya ya. Sebab yang lazim adalah gharad duniawi kebanyakannya, tapi di sini tidak ada lain, gharad ukhrawi ilahiyah semata-mata. Maka dua orang seperti itulah yang akan terus berada fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh ya. Malah di sini katakan hatta farraqa bainahuma al-maut, yang memisahkan mereka hanya mati, hanya kematian ya. Bisa dibilang rada susah nyarinya siapa. Ada orang begitu akrab, pas lagi ngegarap bisnis, pas bisnisnya beres ya udah nggak ada hubungan lagi. Nah, kalau gini, farraq bainahuma al-maut, yang memisahkan mereka adalah hanya kematian. Walam yaqta tahabbahuma aridun dunyawiyyun. Oh, luar biasa ya, tidak terpengaruh oleh masalah keduniaan. Itulah dua manusia yang akan berada di dzillullah. Oke, kita paham ya, biar selesai. Kemudian yang berikutnya warajulun zakarallaha khaliya. Awas tuh, yang cerdas. Warajulun, seorang laki-laki, zakarallaha, ingat kepada Allah, bislisanihi au biqalbihi. Apakah ingatnya itu melalui lidah, zikir lisan, atau zikir qalbi? Kalau bahasa tarekat zikir khafi, zikir jali ya. Kalau zikir khafi berarti hanya di hati, Allah Allah Allah.
Kalau jali diucapkan dalam kalimat ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau galbi hanya fil galb. Orang yang ingat Allah apakah dengan lidahnya, au qalbihi atau dengan hatinya, dengan catatan khalian. Khalian hati-hati ya. Apa khalian? Sepi, hale sepi ya. Minan nas au minal iltifat lima siwallah, sepi, tidak ada orang yang mengetahui keberadaan dia di ruangan itu, gara-gara dia ingat kebesaran Allah, ingat segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dia, atau ingat dosanya merupakan perlawanan dia kepada Allah, akhirnya fadat aina. Apa arti fadot? Salat ya, sama. Fadot samanya dengan salah. Fadot salah. Bisa diartikan jarok ya. Mengalir. Fafadot maka mengalir salat. Ainahu kedua belah matanya. Di sini ada tambahan min khasyatillah, dari rasa takut kepada Allah. Di sini dijelaskan buka uhunya kun an khaufin au syauqin au mahabbatin lillah. Nangis itu diakibatkan rasa khauf, rasa takut. Banyak melakukan maksiat, timbul rasa takut, seperti aku mungkin yang akan diseksa oleh Allah, ujungnya nangis. Ausyau, atau rasa kangen, rasa rindu ingin bertemu dengan Allah. Rabb, dari mulai saya di perut sampai segede gini, ini nikmat tidak pernah diberhentikan. Kapan saya ketemu Engkau ya Allah? Oh, satu ya. Ali Ansori punya teman di Kalimantan. Tiap bulan ngirimin. Suatu saat Ali dipanggil, suruh ke sana. Bagaimana perasaan? Gua mau ketemu orang baik. Buru-buru apa mundur? Buru-buru. Kapan gua ketemu? Begitu para wali. Kalau sudah saatnya meninggal, timbul rasa syauq, timbul rasa kangen, timbul rasa rindu. Engkau sudah tidak terhitung kenikmatan yang aku terima. Sementara saya akan ketemu. Wah, yang ada kan bahagia. Habba liqa Allah, habba Allah liqa'ah. Kalau orang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Hilang dari kita ini para aulia ya. Habba liqa Allah lamma ahabbahu. Siapa itu? Sa'idun syahidun qad qadha fihi nahbahu. Segede Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad Barbadi saat mau ketemu Allah penuh dengan rasa kangen, penuh dengan rasa rindu. Kenapa sebabnya? Sebab seluruh kemampuan yang ada sudah dicurahkan untuk menghamba kepada Allah. Kita dibalik. Aduh, bubak dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Al-ainain fadat dumu'uhu ya. Ternyata itu semua menimbulkan rasa yang begitu kangen kepada Allah, ujung-ujungnya dijawantahkan dengan keluarnya air mata. Ya banyak ya, anak menyaksikan para aulia kadang-kadang nangis, kangen ketemu Allah ya Rabb. Ini maling macam masih pengen panjang makasih. Padahal kagak ngapa-ngapain, cuma ngerengkok doang. Tapi di sini ada catatan khalian. Usahain itu jangan di lingkungan orang banyak. Balik ke anjuran Nabi, bikin tempat sholat di rumah, bikin tempat ibadah khusus di rumah. Lihat kita pernah di kalau kita punya ruangan khusus buat ibadah,
suatu saat kita ada uzur nggak bisa ke masjid, maka dulu sunnah fi hadzal makan kita duduk di tempat itu dianggap i'tikaf. Di rumah habis itu di depan masjid, di rumah punya musola khusus. Sebab ya sebelum itu berapa banyak sholat yang disunnahkan di rumah. Itu mah tuh qabliyah ba'diyah. Sunnah di mana tuh? Kan belum. Nah sekarang kalau kamu punya tempat di mana? Di tempat masak. Lihat hadis yang berikut. Sab'un mawatin la tajuzu fihi shalah. Terus satu-satu ada 7 tempat makruh, bahkan ada yang bilang haram untuk digunakan sebagai sholat. Apa yang pertama tuh? Zahiru baitillah, sholat dalam Ka'bah. Ya kagak boleh. Al-Maqbarah. Kuburan sholat, apa kiri kuburan kanan. Ya jangan seolah-olah Anda menyembah kuburan akhirnya. Mana lagi? Mas Balang, tempat sampah. Hammam tempat WC. Atau nul ibil, ya kandang sapi, mau ngapain lagi? Mahajjatul thariq, salat di pinggir jalan. Makanya bikin paling 2 kali 2. La ilaha illallah. Abi mahal bata, triplek banget. Triplek juga mahal, yang bekas tempat suni banyak. Yang penting itu tempat khusus buat ibadah, ya. Saat Anda ada uzur untuk ke masjid, duduk di situ seolah-olah Anda dapat pahala i'tikaf dari Allah. Kan luar biasa. Makanya kalian di situ Anda menangis, jangan lagi pidato nangis, ya. Ya nggak jelek sih, cuma kurang bagus. Namanya jelek kalau kurang bagus. Kenapa? Makhafatan ya, itu yang dikatakan ya. Kalau lu sengaja tanpa adanya refleks dari jiwa kamu nangis depan orang, jangan-jangan lu punya niat riya, ini yang ditakutkan ya. Makanya di sini dikatakan fadat ainahu khalian minan nas au minal iltifat lima siwallah, atau berpaling kepada selain Allah. Di situ nggak termasuk orang yang akan dilindungi Allah walaupun nangisnya sampai penuh sebaskom lah. Tapi catatan khalian gitu ya. Oke, jadi ini kita masih berbicara 7 hamba Allah yang akan berada di dalam naungan Allah saat tidak ada naungan kecuali naungan. Kita sekarang berbicara soal mimbabi aula. Nah kalau tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah dilindungi, apalagi masih di dunia yakin bakal dilindungi Allah.